Hai Bor, sawadikap. Zaman sekarang kerja-kerja saja tidak cukup untuk gateli betina Bor. Minimal ya berduit. Tampang pas-pasan ya tak masalah, asal dompet tebal. Wanita dan sekutu-kutunya pasti dijamin nempel Bor. Dan di konten ini kita bakal suguhin daftar MPV super duper mewah yang kalau kalian naik mobil ini pasti bakal dikira supir. Nomor 1, Toyota Velfire. Jika kalian alergi dengan kata Alphard tapi ingin kemewahan yang melebihinya, ini Bor, ini Toyota Velfire. Nggak sedikit orang yang keseliru mengira mobil kardus ini adalah Alphard Bor. Tapi sebenarnya kedua mobil ini ya banyak perbedaan. Memang sangat mewah, cocok untuk kalian yang menginginkan kenyamanan dan haus akan penghormatan dari orang-orang. Tentu saja, faktanya mobil ini selalu disegani saat di jalan ataupun di tempat parkir Bor. Ya, jiwa kuli kita akan dikira kontraktor saat keluar dari mobil ini. Istimewa. Toyota Velfire sendiri masuk pasar Konoha secara CBU dari importir umum. Dan pada tahun 2012 si kardus ini mengalami facelift. Sampai tahun 2015 barulah Toyota Velfire dijual resmi di Indonesia bersamaan dengan generasi ketiga Toyota Alphard Bor. Melihat raut muka, lampunya memang sengaja dibeda dengan Alphard Bor. Kalau ini berlapis, bukan kue lapis, tapi ini adalah lampu proyektor di bagian bawahnya. Waduh, grillnya itu bos, dilapisi krom yang menguatkan bahwa mobil ini adalah Sultan punya. Dan ada kamera 360-nya juga di bagian sini. Oh iya, yang kita bahas ini tahun 2013 Bor. Melihat sisi samping ya hampir mirip kayak Alphard punya Bor, menggunakan 2 pintu sliding door yang sudah elektrik. Dan bahkan membuka pintu slidingnya juga bisa menggunakan remote Bor. Mantep lah. Sawang aja sendiri pantatnya Bor. Cuma di Velfire muka dan pantat itu sama. Maksudnya stop lampnya yang sama dengan headlampnya Bor. Sama-sama bertingkat. Sok, masuki dalemannya. Waduh, Jepang memang tidak mengecewakan Bor. Pokoknya kimochi lah. Untuk material door trim dan dashboard sudah dilapisi bahan anti bocor alias soft touch. Ada wood panelnya juga Bor. Nah, untuk fitur hiburannya sudah dilengkapi dengan head unit layar monitor yang gede. Ditambah lagi 1 monitor di bagian belakang. Tapi sayang, namanya mobil CBU, pengaturan bahasanya masih menggunakan bahasa Jepang Bor. Jadi ya bahaya juga, takut keseliru nonton yang enggak Bor. Ya kan kita nggak tahu ini bahasa Jepang apaan. Waktu dipencet Kimochi ternyata Bor. Iya salam. Untuk fitur-fitur lainnya sudah ada smart key, power window all auto, electric mirror dan retract, sensor parkir, vehicle stability control, tilt dan telescopic steering, mainan jempol, AC dual zone dengan pengaturan lengkap, dual sunroof, bangku baris kedua captain seat, airbag dan beberapa fitur penunjang lainnya. Belum apa-apa udah pegel nih mulut. Lanjut aja lah, bahas mesinnya Bor. Berbicara soal mesin, mobil ini dibekali dengan mesin 2400 cc 4 silinder yang mampu mengenceritkan tenaga sebesar 168 horsepower dengan torsi puncaknya 235 Nm. Tenaga yang lumayan Bor. Satset masih. Dan untuk masalah harga, Velfire tahun 2013 sudah ada yang jual dengan harga 300 jutaan. Dengan pajak per tahun bikin kaum CLBK makan tak enak, pacaran tak sedap Bor. Ya, sekitar 11 jutaan. Bayangin aja, gaji UMR lu 4 bulan untuk bayar 1 tahun pajak Bor. Iya kampret. Nomor 2, Hiace.
MPV bongsor Toyota ini sangat gue rekomendasiin bor untuk kalian yang pingin usaha travel. Bagaimana tidak, mobil ini mampu menampung hingga 15 makhluk bor. Pertama dipasarkan pada tahun 80-an, mobil ini memang sering digunakan untuk transportasi umum. Bisa juga buat antar jemput jenazah. Oh, itu mah ambulan kemet, bukan antar jemput. Nah, pada tahun 2015, mobil ini kembali dihadirkan dengan tampilan yang lebih modern. Melihat eksterior, mobil ini terlihat mewah bor jika dibandingkan dengan para kompetitor. Lalu melihat dari sisi samping, wajar aja lah kalau muat banyak orang. Toh mobil ini ya cukup panjang bor. Tapi sayang, semewah-mewahnya mobil ini pintunya ada di bagian kiri aja bor. Macam kayak taksi ekonomi. Itu angkot. Biar lebih elegan met ngomongnya. Memasuki dalemannya, ya mau gimana lagi bor. Namanya juga mobil penumpang, ya isinya cuma bangku-bangku. Masih mending lah daripada dikasih stiker. Untuk varian standar, pengaturan spion dan jendelanya masih manual bor. Berbeda dengan varian komuter yang sudah menggunakan power window dan electric mirror bor. Jangan takut kepanasan, karena mobil ini sudah dilengkapi dengan AC yang pengaturannya lengkap pula. Fitur keamanannya pun sudah bukan kaleng-kaleng bor. Ada ABS dan dual airbag untuk penumpang depan. Sedangkan penumpang belakang ya cukup bergantung pada seatbelt. Jadi ya harap-harap cemas. Berbicara soal performa, mobil ini dibekali dengan mesin berkapasitas 3.500 cc yang mampu mengencerotkan tenaga sebesar 102 PS dengan torsi barbarnya 300 Nm. Torsi yang cukup barbar kali bor. Bisalah buat pacu jantung kalian adu balap dengan bus malam. Malaikat Israel full senyum. Nah, yang terakhir kita kepoin harganya geng lur. Maksudnya Mas Bor. Toyota Hiace STD keluaran tahun 2015 ini bekasnya bisa kalian pinang dimulai harga 300 jutaan. Dan untuk yang varian komuter sekitar 350 jutaan bor. Nah, jadi segitu dulu bor pembahasan MPV mewah yang cocok buat kalian impikan. 2 aja cukup, kalau kebanyakan takutnya kalian makin pusing bor. Beli kagak lihat-lihat mulu gawenya. Iya salam. Happy asmara makan lidah buaya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks.